Episode 24. Kisah Naira menikahi jadi yang kedua. Kau jemput dia, perintah Kenzo. Siap tuan. Jimmy keluar dari mobil dan berjalan mendekati Nyonya Naira. Nyonya, Tuan Kenzo menjemput Anda untuk pulang. Naira mendongakkan kepalanya saat mendengar suara seorang pria. Matanya kemudian beralih menatap sebuah mobil mewah yang berada di depan rumahnya. Dan tanpa banyak berkata, Naira berjalan ke arah mobil. Kau lupa lagi dengan alamat mansionku? Tanya Kenzo dengan suara datar tanpa menatap Naira sedikit pun. Naira yang ditanya hanya diam saja. Hatinya masih merasa sangat kesal atas perlakuan Tuan Kenzo kepadanya. Hei, gadis bodoh, apa kau tuli? Kenzo menaikkan nada suaranya, tetapi Naira tetap diam. Dengan 1000 bahasa, membuat emosi Kenzo langsung meninggi karena dirinya tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain, diacuhkan dan tidak dipedulikan sama sekali. Kenzo yang sangat marah langsung menarik Naira hingga terjatuh di pelukannya, dan tanpa banyak bicara, ia mencium bibir Naira dan menggigit bibir itu dengan sangat kasar. Naira tidak tinggal diam. Saat mendapatkan ciuman mendadak dari Tuan Kenzo, tangannya memukul-mukul dan berontak dengan sekuat tenaga. Au, sial, pekik Kenzo saat bibirnya digigit dengan keras oleh Naira. Naira menampar pipi Kenzo dengan sangat keras. Kau berani menamparku? Kenzo menatap tajam pada Naira. Anda keterlaluan, Tuan. Naira berbicara dengan nafas yang tersengal-sengal karena ciuman tadi membuat dirinya tidak bisa bernafas. Itu hukuman untukmu karena mengacuhkan aku. Kenzo semakin menatap tajam gadis itu, gadis yang sudah berani menampar dirinya. Apa? Ciuman tadi kau bilang hukuman untuk aku? Pekik Naira. Apa kau tahu itu adalah ciuman pertamaku dan kau itu seharusnya menghukum aku dengan cara yang lain? Protes Naira dengan wajah merah padam menahan amarah. Naira sangat memimpikan ciuman pertamanya akan sangat indah dengan pria yang sangat dia cintai dan mencintai dirinya, bukan dengan manusia kejam dan dingin seperti beruang kutub yang duduk di sampingnya. Apa? Jadi tadi adalah ciuman pertamamu? Kenzo tersenyum tipis. Pantas saja kau tidak ahli, ejek Kenzo. Naira hanya mendengus kesal dengan ejekan dari Tuan Kenzo dan lebih memilih untuk diam dan menatap ke arah jendela mobil. Ciuman pertama aku, desah Naira dalam hati. Mansion kedua. Sesampainya di mansion, Kenzo langsung menuju kamarnya dengan diikuti oleh Naira dan Pak Li. Tuan, Nyonya Angel sudah berangkat ke negara Italia. Beliau menghubungi Tuan, tapi tidak bisa. Jadi Nyonya Angel menyuruh aku untuk memberitahu Anda bahwa perjalanannya dimajukan malam ini. Pak Li menekan password pintu kamar Tuan Kenzo. Hanya ada 3 orang yang mengetahui password pintu kamar Tuan Kenzo, yaitu Kenzo sendiri, Pak Li, dan Tuan Jimmy. Bahkan Nyonya Angel sendiri tidak tahu password pintu kamar Tuan Kenzo. Pergilah, perintah Kenzo pada Pak Li. Baik Tuan. Pak Li segera berlalu dari hadapan tuannya. Siapkan pakaian gantiku, perintah Kenzo dengan suara datarnya. Naira yang mendengar perkataan Kenzo hanya diam saja. Apa kau mau aku hukum lagi? Kenzo menyeringai tipis sambil berjalan masuk ke dalam bedroom. Tidak, Tuan. Aku akan menyiapkan pakaian ganti Anda. Naira yang tidak ingin dicium kembali oleh beruang kutub itu langsung bergegas menuju lemari pakaian, menyiapkan baju ganti Tuan Kenzo dan meletakkannya di atas tempat tidur. Naira kemudian berjalan ke arah sofa, merebahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah. Lelah hati dan fisiknya membuat Naira tidak bisa menahan rasa kantuk, dan tanpa terasa ia tertidur di atas sofa, tanpa menggunakan bantal dan selimut. Kenzo yang sudah selesai membersihkan dirinya mendapati Naira yang sudah tertidur di atas sofa. Dasar gadis bodoh, gumam Kenzo
berjalan mendekati Naira yang sudah tertidur lelap. Pandangan matanya beralih menatap bibir mungil Naira. Terlihat jelas luka kecil bekas gigitannya saat berciuman tadi. Kenzo jadi teringat perkataan Naira bahwa ciuman tadi adalah ciuman pertama baginya. Dengan senyum di wajahnya, Kenzo perlahan mengangkat tubuh Naira, memindahkan tubuh mungil itu ke atas tempat tidurnya. Keesokan harinya, Naira yang sudah terbangun dari tidurnya merasa ada sesuatu yang berat di atas pinggangnya. Dengan perlahan pandangan matanya turun ke arah perut. Dilihatnya ada sebuah tangan kekar memeluk dirinya. Ah, tangan siapa ini? Pekik Naira menengok ke arah belakang dan dilihatnya sosok pria tampan yang tidak memakai pakaian dan hanya menggunakan celana boxer sedang tertidur di sampingnya. Jerit Naira. Tuan, apa yang sudah kau lakukan? Naira menarik selimut kemudian memeriksanya pakaiannya. Hei, kau itu berisik sekali. Kenzo terbangun dari tidurnya. Tuan, kenapa kau ada di sini? Apa yang sudah kau lakukan padaku? Selidik Naira dengan wajah yang cemas. Apa kau tidak salah? Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di atas tempat tidur? Tempat tidur? Naira melihat sekelilingnya dan ternyata benar, dia berada di atas tempat tidur Tuan Kenzo. Bagaimana aku bisa tertidur di sini? Gumam Naira, menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal. Hei, gadis bodoh, apa kau sengaja pindah ke tempat tidurku? Hanya untuk menggoda diriku, hah? Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Namun di dalam hatinya ia merasa geli sendiri saat melihat wajah Naira yang terlihat sangat bingung. Menggodamu, yang benar saja. Naira menghela nafasnya. Hanya orang bodoh yang mau menggoda beruang kutub sepertimu. Celoteh Naira tanpa sadar. Apa kau bilang? Aku beruang kutub. Naira yang baru tersadar langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia baru menyadari bahwa tadi dirinya keceplosan berbicara, menyebut Tuan Kenzo dengan sebutan beruang kutub. Dan tanpa menunggu lama, Naira pun langsung berlari ke arah bedroom. Hei, aku belum selesai bicara. Kenzo berteriak dengan keras. Untung saja aku langsung lari ke bedroom. Naira tidak ingin terus berdebat dengan Tuan Kenzo, karena ujung-ujungnya dia juga yang harus dihukum. Dasar beruang kutub. Umpat Naira. Naira yang sudah selesai membersihkan dirinya lebih memilih berada di dalam bedroom sambil berusaha mengingat-ingat kejadian tadi malam. Karena seingat dirinya begitu sampai di mansion ia langsung tertidur di atas sofa. Tapi kenapa aku bisa tertidur di atas tempat tidur Tuan Kenzo? Naira berpikir keras. Tok 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 tok. Terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Hei! Gadis bodoh, cepat keluar. Kau ini sedang mandi atau tidur? Cekrek. Naira membuka pintu. Minggir. Kenzo berjalan sambil menyingkirkan Naira ke arah samping. Siapkan pakaian kerjaku. Perintah Kenzo yang langsung masuk ke dalam bedroom. Dasar beruang kutub. Naira mengayunkan lengannya ke atas, seolah-olah sedang menghajar Tuan Kenzo. Aku melihatnya, teriak Kenzo dari dalam bedroom. Naira yang terkejut langsung berlari menuju lemari pakaian. Dia itu jin atau apa sih? Masa dia bisa melihat apa yang tadi aku lakukan? Gumam Naira sambil menyiapkan pakaian kerja Tuan Kenzo. Setelah menyiapkan semuanya, Naira lebih memilih untuk keluar dari dalam kamar. Karena dirinya tidak ingin melihat Tuan Kenzo yang hanya menggunakan handuk di atas pinggang keluar dari bedroom. Naira tidak ingin matanya kembali melihat tubuh kekar milik Tuan Kenzo. Cukup tadi saja ketika bangun tidur dirinya melihat dari dekat tubuh Tuan Kenzo. Karena itu saja sudah membuat jantungnya berdetak tak karuan. Kenzo yang sudah keluar dari bedroom berjalan ke arah tempat tidur. Melihat pakaian kerja miliknya sudah disiapkan oleh Naira. Ia lalu menengok kanan dan ke kiri mencari keberadaan Naira. Sepertinya gadis bodoh itu sudah keluar. Kenzo pun langsung memakai pakaian kerjanya. Italia. Suara desahan dan erangan memenuhi seluruh ruang kamar.
Tampak sepasang sejoli sedang menikmati malam panas mereka. Lebih cepat sayang. Angel meracau tak karuan. Terserah kamu. Dimitri mempercepat permainan panas mereka. Dimitri dan Angel melenguh secara bersamaan. Saat kepuasan sudah mereka raih bersama, Dimitri langsung merebahkan tubuhnya di samping Angel yang tampak kelelahan. Tubuh mereka dipenuhi oleh keringat sisa-sisa percintaan panas mereka. Sayang, kau benar-benar bisa membuat aku puas. Angel melingkarkan lengannya memeluk tubuh Dimitri dengan erat. Dimitri melepaskan pelukan Angel, mengenakan kembali celana boxernya, berjalan mengambil minuman lalu duduk di atas sofa. Aku akan selalu membuatmu puas sayang, karena aku mencintaimu. Dimitri tersenyum. Aku melakukan semua ini karena ingin melihat Kenzo hancur. Gumam Dimitri dalam hati. I love you too, honey. Dengan tubuh polosnya dan tanpa sehelai benang pun, Angel mendekati Dimitri dan memeluk dan mencium bibir kekasihnya dengan sangat rakus, hingga mereka berdua kembali bercinta di atas sofa. Setelah lelah bercinta, Angel tertidur lelap, sementara Dimitri berjalan ke arah balkon luar hotel, menatap ke arah langit yang berwarna hitam pekat, dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kesedihan. Aku akan membuatnya hancur, Alexa, gumam Dimitri dengan mencengkram gelas dengan sangat kuat, hingga terpecah dan menyebabkan tangannya berdarah. Mulai hari ini, kau tidak boleh bekerja di kafe. Naira tersedak oleh makan yang sedang dimakannya. Apa maksud Anda, Tuan? Tanya Naira, menenggak air minuman dengan terburu-buru. Maksud aku sudah sangat jelas. Kenzo berbicara dengan ekspresi datarnya. Tidak bisa begitu, Tuan. Aku sudah lama bekerja di Cafe Black White. Dan aku sangat menyukai pekerjaanku. Lagi pula Anda tidak berhak melarangku. Protes Naira dengan wajah yang kesal. Aku berhak, jawab Kenzo dengan singkat. Aku tidak mau. Lagi pula apa hak Anda, Tuan? Kau lupa. Kau harus mengikuti semua perintah dariku. Kenzo mulai menatap Naira dengan tajam. Iya, tapi aku... Naira menghela nafasnya. Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku punya uang? Naira masih menampakkan wajah kesalnya. Aku yang akan memberimu uang, Kenzo berkata dengan datar. Tapi, Tuan... Perkataan Naira terhenti saat melihat seseorang masuk ke dalam ruang makan. Selamat pagi, Tuan, Nyonya. Jimmy berjalan mendekati Tuan Kenzo. Pagi. Hanya Naira yang menjawab dan tersenyum pada Jimmy. Ya ampun, nih orang kok tambah tampan dan cute ya? Gumam Naira dalam hati dengan senyum di wajahnya. Kenzo yang melihat Naira tersenyum pada Jimmy, langsung berdehem dengan keras, membuat Naira langsung mengalihkan tatapan matanya, sementara Jimmy hanya tersenyum tipis melihat kelakuan tuannya. Tuan, aku sudah membawa yang Anda minta tadi malam. Berikan padanya, perintah Kenzo. Ini Nyonya. Jimmy menyerahkan sebuah black card yang hanya dimiliki oleh orang-orang paling kaya di dunia. Apa ini? Naira melihat kartu itu dan membolak-baliknya. Pakai itu untuk keperluanmu, Kenzo menjawab singkat. Tapi ini... Belum sempat Naira bertanya, Kenzo sudah lebih dulu berdiri. Tunggu, aku ikut. Teriak Naira, langsung mengambil tasnya, berlari dan masuk ke dalam mobil Tuan Kenzo. Sudah aku bilang, kau tidak boleh bekerja. Kenzo berbicara dengan nada yang dingin. Tuan, apa kau pikir kafe itu milikmu? Dengan seenaknya aku keluar kerja tanpa mengundurkan diri? Gerutu Naira. Besok akan aku beli kafe itu, Kenzo berkata dengan ekspresi datarnya. Naira menghela nafasnya dengan berat. Orang kaya mah bebas mau beli kafe kayak beli permen. Gumam Naira dalam hati. Bukan itu maksud aku, Tuan. Aku tidak menyuruhmu untuk membeli kafenya. Aku hanya meminta waktu 1 minggu untuk mengundurkan diri dari tempatku bekerja. Naira menerangkan dengan panjang lebar pada Tuan Kenzo. 3 hari, ucap Kenzo. 3 hari apanya? Naira kebingungan.
Aku berikan kau waktu 3 hari untuk mengundurkan diri. 5 hari aja deh, beri aku waktu 5 hari please. Pinta Naira dengan wajah yang memelas. Oke, 2 hari. Ya ampun, kenapa jadi 2 hari? Aku kan minta 5 hari. Protes Naira. 2 hari atau tidak sama sekali, ancam Kenzo. Oke, 2 hari ya. Naira mengayunkan bibirnya menahan rasa kesal di hatinya. Kenzo yang melihat wajah Naira yang kesal langsung tersenyum penuh kemenangan. Jimmy yang duduk di kursi depan tertawa kecil melihat perdebatan antara Tuan Kenzo dan Nyonya Naira.